Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bank Official. Hari ini kita masih lanjut pembahasan soal UKOM P3K-SKB topik bayi bagian yang kedua. Kita lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di praktek mandiri bidan. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan bayi 3.800 gram, panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. Bayi baru lahir dismatur. C. Bayi baru lahir prematur. D. Bayi baru lahir postmatur. E. Bayi baru lahir dengan obesitas. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A. Bayi baru lahir normal. Ya, kita lihat di sini usia kehamilan ada diterangkan aterem. Kita tahu usia kehamilan aterem itu adalah 37 sampai 42 minggu. Ya, ada keterangan aterem berarti usia kehamilannya adalah di rentang 37 sampai 42 minggu. Sedangkan kalau bayi prematur itu adalah kurang dari 37 minggu, postmatur itu adalah lebih dari 42 minggu, kalau obesitas adalah lebih dari 4.000. Bayi normal itu beratnya adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Ini berat bayinya 3.800 gram. Jadi semuanya adalah dalam batas normal. Nah, kalau bayi lahir dismatur itu artinya adalah berat bayi itu tidak sesuai dengan usia kehamilan. Jadi artinya misalnya nih kalau bayinya kalau usianya sudah aterem berarti rentang berat badan bayi itu harusnya adalah pada 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, kalau dismatur itu walaupun dia aterem tapi berat badannya kurang dari 2.500. Artinya berat bayi lebih kecil dari usia kehamilan bayi seharusnya. Nah, itu adalah pengertian dari dismatur. Ya, jadi di sini karena semua dalam batas normal, maka pilihan jawaban kita adalah A, bayi baru lahir normal. Halo teman-teman, Scarlett Whitening kembali mengeluarkan produk terbaru. Nah, produk terbarunya adalah Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Varian produk Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia dan Jordanian Sea Salt Conditioner dengan wangi evening primrose. Kandungan sea salt ini mampu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Jadi sampo ini selain bermanfaat membersihkan kulit kepala, juga mengontrol kadar minyak dan juga menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut dan juga mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan membuat rambut lebih berkilau. Cara pakainya seperti biasa, tuangkan Jordanian Seed Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau ke akar rambut, kemudian pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, bilas hingga bersih. Selanjutnya tuangkan Jordanian Sea Salt Conditioner secukupnya ke batang rambut, ratakan hingga ujung rambut, hindari pemakaian di akar rambut ataupun bagian kulit kepala, diamkan selama beberapa menit kemudian bilas hingga bersih. So, aku sangat suka Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner, rambut harum, lembut dan nyaman, anti lepek. Jadi Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner ini sangat cocok bagi teman-teman yang mempunyai jenis rambut mudah lepek atau bagi teman-teman yang memakai hijab. Nah, jadi teman-teman bisa membeli produk Scarlett ini cukup dengan 75.000 per produk. Teman-teman bisa membelinya langsung di Line @ScarlettWhitening atau Shopee Scarlett Whitening dan juga Shopee Mall Scarlett Whitening Official Shop. Atau bisa juga langsung memesan di WA 0877 0035 3000. Atau teman-teman juga bisa langsung beli di Instagram Scarlett Whitening. Oke, soal nomor 6, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Ya, jadi ini adalah persalinan di rumah sakit, bukan di praktek mandiri bidan. Hasil anamnesis gerakan aktif berat badan 2.390 gram. Nah, ini adalah kurang dari normal. Seperti saya katakan tadi, berat normal itu adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Panjang badan 48 cm, pernapasan 50 kali per menit dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Nah, jadi ini merupakan tanda dari dismatur ya kalau ditanyakan diagnosa, karena usia kehamilannya 37 minggu sudah aterem, sedangkan berat badannya masih kurang dari normal yaitu 2.390. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisapnya kuat, refleks hisapnya bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Nah, jadi Apgar skornya tanda-tanda vitalnya bagus, mungkin juga karena usia kehamilannya sudah aterem, artinya paru-parunya sudah cukup matang.
walaupun berat badannya kurang dari normal. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Rawat gabung, B. Berikan oksigen, C. Berikan antibiotik, D. Berikan kortikosteroid, E. Rawat dalam inkubator. Nah, di sini pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah A. Rawat gabung ya, karena kita lihat di sini ada keterangan daya hisap kuat, refleks hisap juga bagus. Jadi artinya bayi perlu disusui sesering mungkin supaya ada bonding dan juga ikatan antara ibu dan bayinya juga cepat mendapatkan nutrisi dari ibunya. Jadi tidak perlu diberikan oksigen ya, karena frekuensi jantungnya juga normal 120 kali per menit. Jadi di sini walaupun berat badannya masih kurang dari normal, juga tidak ada indikasi yang mengharuskan kita memberikan antibiotik ya, tidak ada suhunya juga normal, tidak ada tanda-tanda infeksi. Kortikosteroid ini adalah untuk mematangkan paru, tidak perlu juga karena kita lihat dari tanda-tandanya tadi semuanya dalam batas normal, hanya saja berat badannya yang kurang. Jadi jawabannya adalah A. Rawat gabung. Oke, soal nomor 7, seorang bayi laki-laki lahir spontan 4 jam yang lalu di praktek mandiri bidan, berat lahir 2.550 gram, panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, hisapan bayi kuat, hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini juga tanda-tandanya semua dalam batas normal. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Memberikan vitamin K1, C. Memberikan imunisasi hepatitis B0, D. Mendukung pemberian ASI secara on demand, E. Memberikan eritromisin 1% sebagai profilaksis. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Mendukung pemberian ASI secara on demand. Ya, secara on demand artinya sesuai dengan kebutuhan bayi atau sesuai dengan permintaan bayi. Kapan bayinya mau menyusu, langsung kita berikan ASI, tidak dibatasi. Kalau beberapa referensi yang lama mengatakan kalau bayi itu harus diberikan setiap 2 jam sekali, wajib dibanguni, diberikan ASI. Nah, kalau secara on demand itu tidak harus ada interval waktu, mau 1 jam sekali ataupun mungkin kadang kalau bayinya lagi ngantuk lebih lama sedikit dari 2 jam, tapi artinya sesuai dengan permintaan kebutuhan bayi, kapan bayi mau menyusu tetap kita berikan. Itu adalah pemberian ASI secara on demand. Karena pada soal juga kita lihat ada keterangan ASInya keluar lancar dan hisapan bayi juga kuat dan berat badan bayi juga normal walaupun pas-pasannya 2.550 gram. Jadi jawabannya adalah D. Mendukung pemberian ASI secara on demand. Saya mau informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Wellness Bayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Wellness Bayang Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.